Disability yang akan melakukan role play untuk memenuhi tugas etika keperawatan. Di sini juga kami merupakan gabungan dari kelompok 2 IKP 3A, B, dan C. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri dan juga peran kami pada role play hari ini. Perkenalkan, saya Ferdinand Darmawan, saya berperan sebagai dokter. Halo, perkenalkan, saya Devi Sulfiani. Di sini saya berperan sebagai perawat. Hai, nama saya Nanda, saya sebagai pasien. Hai, nama saya Dian sebagai keluarga pasien. Halo, perkenalkan saya Nur Indah Yulianti sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Radela Zila Ramadan sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sinta Gustiani sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Renanda sebagai pemateri. Hai, saya Nendiana sebagai videographer. Hai, saya Sadam Ibrahim sebagai editor 1. Hai, perkenalkan saya Herman Mahara sebagai editor 2. Nilai-nilai akuntabilitas adalah standar asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat dijamin kepastiannya atau sudah ada SOP. Tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda terkecuali perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, masyarakat, dan teman sejawat. Jika perawat salah dalam melakukan tindakan keperawatan pada pasien, maka perawat bisa dituntut oleh pasien atau keluarga pasien. Jenis-jenis tanggung jawab perawat dibagi menjadi 5. Yang pertama, terhadap masyarakat, keluarga, dan penderita. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang pangkal tolaknya bersumber dari adanya kebutuhan perawatan untuk seorang keluarga dan masyarakat. Yang kedua, terhadap tugas. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan perawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan kepengetahuan serta keterampilan perawatan sesuai dengan kebutuhan seorang keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, terhadap sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Usia 20 tahun, masuk ke rumah sakit pada tanggal 13 Desember 2023 dengan keluhan demam yang terus-menerus, nyeri kepala, aktivitas terbatas karena badan lemas, muntah, dan disertai diare. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa bahwa pasien mengidap penyakit tipes dan dokter menganjurkan pasien untuk dirawat inap. Kemudian, pasien bersedia untuk dirawat inap. Setelah mengetahui bahwa pasien dirawat inap, dokter segera menginstruksikan. Selamat siang, dokter. Siang, Sus. Dokter, permisi. Di sini saya akan mengkonfirmasi apakah benar pasien bernama Nanda dengan nomor rekam medik 321456 di ruangan mawar didiagnosa dengan penyakit tipes. Benar, Sus. Maka dari itu segera berikanlah cairan infusan beserta obat Orampenicol dan juga amoxicillin, ya, Sus, kepada pasien tersebut. Baik, dokter. Kalau begitu saya permisi ya. Baik, Sus. Sedang mempersiapkan alat untuk melakukan tindakan infus dan pemberian obat di ruang mawar. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Devi yang bertugas pada siang hari ini. Di sini, saya akan mengecek dalam identitas pasien. Apakah kakak bersedia? Bentar ya. Apakah benar ini dengan kakak Nanda? Tempat tanggal lahir Sumedang 28 Maret 2004. Nomor rekam medis 321456. Baik, di sini saya akan melakukan pemasangan infus dan juga pemberian obat asetilsistein antidot untuk menurunkan demam dan juga sebagai pereda nyeri. Apakah Kananda bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baiklah, permisi ya.
Baik Kak, untuk pemasangan infus dan juga pemberian obat sudah saya lakukan. Apabila terdapat keluhan, nanti silakan Kakak langsung ke ruangan perawat saja ya. Baik sus, terima kasih sus. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan saya terlebih dahulu. Permisi, selamat siang. Perawat telah melakukan tindakan pemasangan infus dan pemberian obat. 30 menit kemudian. Adik, kamu kenapa adik? Nggak kuat, sakit. Sebentar ya, saya panggilkan dulu dokter. Tahan dulu sakitnya sebentar. Suster, tolong bantuannya sus. Adik saya memang sakit kepala, setelah diberikan obat yang tadi sus. Baik Kak, ditunggu sebentar ya Kak. Ada apa ini? Kok terlihatnya keluarga pasien tersebut terlihat cemas sekali? Ini dokter, kakak pasien tersebut memberitahukan bahwa adiknya itu mengeluhkan sakit kepala setelah dilakukan pemberian cairan infus dan juga obat. Lalu beliau meminta bantuan kepada saya dok. Jadi bagaimana sus, kok adik saya sekarang mengeluh sakit kepala setelah diberikan obat yang tadi? Kalau misalkan kalian tidak bertanggung jawab, saya akan tuntut kalian. Sebelumnya mohon izin dulu ya kak. Izinkan saya untuk memeriksa rekam medis untuk adik kakak ya kak. Aduh, gimana suster? Kamu ini salah memberikan obat dan juga visit. Ya Allah dokter, maafkan saya. Sepertinya saya kurang fokus. Tapi di sini saya akan bertanggung jawab dokter. Jadi saya mohon bantuannya. Mohon maaf ya kak. Ya sus, dok, tolong bantuannya ya. Mohon maaf kak, kami akan melakukan pemeriksaan kembali. Apakah kakak bersedia? Baik kak, di sini kami akan memberikan obat peredaran nyeri. Sebelumnya kami meminta maaf ya kak. Baik dok, mohon bantuannya ya. Perawat mengambil alat dan obat pereda nyeri untuk dilakukan tindakan kepada pasien di ruang mawar. Permisi kak, di sini saya akan memberikan obat pereda nyeri. Apakah kakak bersedia? Baik kak, untuk pemberian obat pereda nyerinya sudah saya lakukan. Apabila terjadi keluhan, nanti silakan hubungi saja saya di ruangan perawat. Dan saya juga sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah terjadi tadi. Dan juga terima kasih banyak atas kepercayaannya kembali. Baik suster, terima kasih ya. Mohon untuk kedepannya agar tidak terjadi seperti ini. Baik dokter, suster, terima kasih ya. Baik, kalau begitu kami permisi ya kak. Ya silakan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Keempat, terhadap profesi keperawatan. Perawat selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan. Yang kelima, terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan perawatan. Dari role play di atas, perawat telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu salah memberikan obat. Akan tetapi, perawat tersebut mau memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya, dan perawat telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai perawat terhadap tugas dan terhadap keperawatan. Sekian role play dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam role play berikut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.